Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas 2022A ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan membawakan materi mengenai telehealth dan juga telemedicine. Baik, selanjutnya ini adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Itu ada saya sendiri, Amara Wahyu Febriansita, ada Fatika Ramanisa, ada Muhammad Arul Mujadid, dan juga Reza Wahyu Ramadhani. Nah, langsung saja masuk pendahuluan. Jadi pandemi COVID ini telah membawa berbagai permasalahan dan juga tantangan di seluruh dunia. Salah satunya itu adalah sistem layanan kesehatan. Dengan adanya pemberlakuan social distancing, itu dapat mencegah penyebaran virus. Tetapi untuk masyarakat dan juga pasien-pasien yang ingin berkunjung itu merasa takut untuk berkunjung karena tidak ingin tertular oleh virus COVID. Dan juga tenaga kesehatan pun juga dapat berisiko tertular saat melayani pasiennya secara langsung. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, pemerintah membuat suatu inovasi dalam pelayanan kesehatan, yaitu melalui telemedicine dan juga telehealth, di mana layanan ini adalah suatu bentuk alternatif untuk menjangkau layanan kesehatan secara daring ataupun jarak jauh, yang pastinya lebih mudah diakses melalui HP, lalu juga memiliki waktu yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat-masyarakat yang terpencil untuk mengakses layanan kesehatan tetap berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatika. Baik, selanjutnya mengenai konsep telehealth dan juga telemedicine. Telehealth sendiri merupakan penanganan pasien oleh tenaga medis dan dokter melalui teknologi komunikasi dan informasi elektronik. Telehealth sendiri mencakup layanan klinis dan juga non-klinis, seperti pendidikan kesehatan, konsultasi medis, administrasi layanan kesehatan, dan juga pemantauan kesehatan jarak jauh. Lalu untuk telemedicine sendiri merupakan pemberian layanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga medis profesional menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi, tetapi hanya berfokus pada pemberian layanan klinis. Nah, telemedicine ini melibatkan interaksi langsung antara pasien dan juga tenaga profesional, seperti konsultasi diagnosis yang meliputi teleradiologi yang berupa hasil CT scan otak dan juga tulang pada tubuh. Ada juga teleelektrokardiografi yang merupakan hasil CT scan jantung, lalu ada teleultrasonografi yang merupakan hasil CT scan biasanya pada USG ibu hamil, dan yang terakhir merupakan telekonsultasi klinis dari jarak jauh. Nah, telehealth ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan telemedicine, di mana telemedicine sendiri merupakan salah satu komponen dari telehealth. Selanjutnya, Selanjutnya merupakan sejarah dari telehealth dan juga telemedicine. Pada tahun 1960, NASA di Amerika Serikat ini menggunakan telemedicine untuk melacak dokter dan tim medis di sekitar astronot selama proyek Mercury. Lalu pada tahun 96, Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika Serikat itu mengalokasikan dana sebesar 42 juta dolar Amerika Serikat untuk proyek telemedicine selama lebih dari 19 tahun. Proyek ini ditargetkan untuk wilayah medis yang terisolasi atau terpencil. Lalu tahun 1967 tadi, sistem pertama yang menghubungkan dokter dengan pasien melalui telemedicine ini menghubungkan klinik medis di Bandara Logan di Boston dengan Rumah Sakit Umum Massachusetts. Lalu pada tahun 1990, telemedicine sendiri makin berkembang saat internet menjadi sarana untuk berkomunikasi dan juga pertukaran informasi tiap orang. Lalu di tahun 2001, telemedicine sendiri masuk ke Indonesia menggunakan satelit telekomunikasi untuk mengkomunikasikan masalah perawatan medis di seluruh pulau seluruh Indonesia. Lalu tahun 2003, sistem komunikasi kecepatan rendah sendiri dibangun di Indonesia pada tahun ini untuk mengakses internet dengan paket radio internet dan juga database PostgreSQL. Lalu pada tahun 2017, pemerintah Indonesia sendiri melancarkan layanan telemedicine Indonesia yang bernama Temenin, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan secara online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arul Jadid. Ya baik, selanjutnya adalah tren dan inovasi dalam telemedicine dan telehealth. Setelah pandemi COVID-19, telemedicine dan telehealth berkembang pesat sebagai solusi untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di tengah keterbatasan fisik, di mana pandemi mendorong transformasi besar dalam sistem kesehatan global, khususnya melalui digitalisasi pelayanan medis. Inovasi yang muncul mencakup pengembangan platform konsultasi online, integrasi kecerdasan buatan AI untuk diagnosa awal, kemudian serta penggunaan perangkat wearable untuk pemantauan kesehatan jarak jauh.
Selain itu, layanan khusus seperti teleindustri, telefarmasi, dan telenursing semakin banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang beragam. Dalam jenis-jenis telemedicine dan telehealth, ada synchronous telemedicine, kemudian ada asynchronous telemedicine, ada remote patient monitoring atau RPM, kemudian ada telefarmasi, kemudian ada teledentistry, kemudian ada telenursing, dan ada behavioral telehealth. Kemudian di Indonesia sendiri sudah terdapat contoh satu aplikasi yaitu Halodoc, di mana sudah mencangkup telemedicine dan telehealth. Di mana contoh pelayanan Halodoc dalam telemedicine ada konsultasi dokter online, pemesanan obat, dan layanan tes kesehatan. Kemudian pada telehealth-nya ada informasi atau edukasi kesehatan, kemudian ada monitoring kesehatan, dan ada integrasi dengan asuransi kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Wahyu Ramadhani. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aspek hukum dalam telehealth dan telemedicine. Telehealth dan telemedicine diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang telemedicine, di mana dalam peraturan ini diatur syarat dan ketentuan bagi penyedia layanan kesehatan. Yang kedua, tenaga kesehatan yang bekerja melalui telemedicine harus memiliki lisensi yang sah, dan juga aspek privasi dan kerahasiaan data pasien yang harus diperhatikan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lalu untuk tanggung jawab hukum, penyedia layanan kesehatan tetap berlaku dan pemerintah melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik telemedicine untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Lalu selanjutnya, untuk penerapan telemedicine di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mendorong adopsi luas telemedicine sebagai solusi utama untuk memberikan pelayanan medis jarak jauh di Indonesia. Tantangan dalam penerapan telemedicine di Indonesia terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur dan juga pemerataan akses internet di wilayah terpencil. Telemedicine membawa manfaat dalam meningkatkan akses layanan kesehatan serta memberikan dampak sosial dan ekonomi dengan menciptakan peluang kerja baru di sekitar teknologi kesehatan. Selanjutnya, integrasi teknologi mobile dalam telemedicine. Teknologi mobile ini telah terbukti meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keberlanjutan layanan kesehatan, khususnya dalam mengatasi tantangan yang muncul selama pandemi COVID-19. Yang pertama ada menciptakan solusi inovatif, kedua pemantauan pasien secara real time, fitur resep elektronik hingga dikirim ke rumah, dan terakhir konsultasi digital mendukung diagnosis awal. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Amara Wahyu Febrian Sinta. Oke, jadi kesimpulan yang dapat tarik itu telemedicine dan juga telehealth itu memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan akses ke dalam dan juga efisiensi layanan kesehatan di Indonesia. Salah satunya itu saat pandemi COVID, di mana penggunaan layanan telemedicine dan telehealth ini meningkat dan juga menunjukkan bahwa masyarakat ini semakin melek ataupun terbuka terhadap teknologi. Inovasi seperti konsultasi daring dan juga pemantauan kesehatan jarak jauh itu dapat memudahkan pasien terutama di daerah yang terpencil. Sehingga saran yang bisa kita berikan itu adanya diperlukan kerjasama antar pemerintah dan juga penyedia layanan kesehatan untuk mengembangkan telehealth dan telemedicine secara berkelanjutan, lalu memperkuat infrastruktur digital yang belum rata, dan fokus pada perlindungan data privasi pasien, dan juga memberikan edukasi mengenai manfaat dan cara penggunaan layanan kesehatan dan juga resiko-resiko yang akan muncul mengenai layanan kesehatan secara daring. Lalu juga mendukung regulasi diharapkan menjadikan sistem kesehatan lebih inklusif dan berkelanjutan. Dan yang terakhir itu ada upaya berkelanjutan dan meningkatkan literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi telemedicine dan telehealth secara optimal. Oke, baik. Sekian dari pemaparan hasil presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.